Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri atas 110 ayat. Dalam surah ini terdapat pelajaran penting tentang 4 kisah yang mewakili 4 fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah dalam hal ini adalah ujian yang dihadapi manusia di dunia. Yang pertama, fitnah agama, yaitu ujian dalam mempertahankan iman yang dikisahkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13-26. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang berani mempertahankan keimanannya dan mengajak orang lain akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjuangan dakwah tauhid ini menyebabkan mereka diancam oleh kaumnya. Kemudian mereka bersembunyi dalam gua dan tertidur selama 309 tahun. Kemudian ketika mereka dibangunkan kembali, keadaan negeri berubah jauh dari sebelumnya. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang keimanan sering mendapat cobaan dari lingkungan pergaulan, media sosial, dan pola hidup. Karena itu, kita perlu tetap teguh menjaga sholat, berakhlak baik, serta memegang keyakinan meskipun sikap kita tidak selalu sama dengan orang-orang di sekitar kita. 2. Fitnah atau ujian harta yang terpisah pada ayat 32-42 dalam surah Al-Kahfi. Tentang seorang sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. Satunya menzolimi dirinya sendiri, terlena dengan kekayaannya, sehingga dia bersikap sombong dan meyakini bahwa dirinya dengan harta sebanyak itu tidak akan mati selamanya. Sementara pemilik kebun satunya berhasil menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Ia menasihati saudaranya agar menyadari bahwa perbuatan itu salah. Namun, nasihat tersebut ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan azab. Seketika kebun-kebun itu musnah dan tidak tersisa sama sekali. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pesan bahwa harta bisa menjadi nikmat sekaligus ujian. Apabila tidak disyukuri dan dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah, harta dapat membuat seseorang menjadi sombong dan melupakan kehidupan akhirat. 3. Fitnah atau ujian ilmu yang dikisahkan pada ayat 60-82. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Saat itu, Nabi Musa merasa bahwa dirinya lah yang paling alim di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran dengan menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih alim darinya, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan agar belajar darinya. Nabi Khidir menunjukkan beberapa sikap yang Nabi Musa tidak bisa memahaminya, tentang perahu yang dirusak, anak yang dibunuh, dan bangunan yang diperbaiki. Sampai akhirnya Nabi Khidir menjelaskan maksud semua sikap tersebut secara terperinci. Itulah ilmu takdir yang belum diketahui Nabi Musa. Kisah tersebut memberikan kita nasihat bahwa ilmu seharusnya menjadikan kita semakin rendah hati, bukan merasa paling hebat. Semakin bertambah berpengetahuan, mestinya kita semakin menyadari bahwa banyak hal yang belum kita pahami. Yang keempat, fitnah atau ujian kekuasaan yang dikisahkan dalam ayat 83-98 dalam surah Al-Kahfi.
kisah tentang Dzulqarnain, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan besar. Namun ia tetap adil dan taat kepada Allah. Meskipun beliau mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, beliau masih tetap meminta pertolongan dari pihak lain karena ketawaduannya. Dzulqarnain tidak terlena dengan kekuasaan yang dimilikinya. Malah sebaliknya, ia berhasil menggunakan untuk berdakwah kepada tauhid, menegakkan hukum seadil-adilnya, dan melindungi rakyatnya dari kezaliman orang-orang, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang dapat kita ambil dari kisah yang keempat ini adalah kekuasaan, jabatan, dan kepemimpinan adalah titipan yang perlu dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jika kita tidak disertai dengan iman, kekuasaan justru bisa menyeret seseorang pada tindakan yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dan melindungi kita dari 4 ujian atau fitnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.